Belum, alhamdulillah. Ini ada masalah Jawa, jadi tidak bisa bersatu karena hal itu, Pak. Beda keyakinan, Pak. Beda keyakinan. Saya yakin sana tidak. Saya kira gitu, sama-sama naksirnya itu. Mas Alvin naksir, tapi saya naksir yang lain. Ya, itu juga menjadi Iya, masalah. Pak. Sobat Listener, bahas dengan saya di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas. Oke, kita kedatangan siapa ini, Titi? Ya, ini tamu spesial dari Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Siapakah dia? Kenalan sendiri ya, Pak ya. Oke. Semoga Ya. ini jadi keberkahan kita semua karena Ya. kita mendapatkan tamu dari Kementerian. Ya, benar sekali. Apalagi ini mau menjelang Idul Adha. Mungkin bapaknya tulis buku, Bisa buku jadi. nikah. Kenalan dulu deh, Pak. Ya. Oke. Sobat Bersinar, perkenalkan saya nama Supanta. Gelarnya SE gitu aja kan. Mas sama dengan Mas Alvin ya kan. Saya dari bagian seksi Bimas Islam dan jabatan saya adalah di penyusun bahan kemasjidan. Dan kali ini kita akan membahas menuju Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Ya. Dan tentunya Idul Fitri aja berbeda ya, Vin ya? Ya, kita Apalagi- tidak boleh sholat di tengah lapang, kita Ya. harus di masjid sendiri-sendiri dan sangat ketat sekali protokol Ya, kesehatannya. apalagi kan Idul Adha itu ada hal yang spesial yaitu menyembelih hewan kurban. Nah, sebelum itu Bapak boleh dijelaskan nih, makna Idul Adha itu seperti apa, Pak? Idul Adha atau sering kita namakan Idul Kurban gitu ya. Sebenarnya kurban itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Qoroba yaqrabu kurbanan itu artinya dekat atau mendekati. Ada istilah lain juga terkait dengan al-udhiyah atau ad-dhahiyah artinya penyembelihan hewan. Berarti memang rangkaian dari Idul Adha itu adalah rangkaian ibadah yang di situ ada sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan ibadah kurban. Nah, terkait dengan hal itu, kalau kita kaitkan dengan secara etimologis tadi, berarti kurban itu adalah peribadahan yang berupa sholat dan penyembelihan hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena tadi ada kata qoroba yaqrabu kurbanan, itu artinya dekat atau mendekati. Jadi harapannya orang-orang yang nanti sholat kemudian berkorban itu dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bagian dari perwujudan syukur, Mas Alvin. Kita kan sudah mendapatkan nikmat yang banyak sekali dari Allah. Makanya kemudian kalau di dalam surat Al-Kautsar itu, Mas Alvin dan Mbak Titi, disebutkan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi perintahnya setelah sholat itu wanhar, berkorbanlah. Itu maknanya adalah setelah kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita berkorban. Nah, berkorban itu perwujudan rasa syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dari dimensinya begitu, ibadah korban itu sebenarnya kan ada dua dimensi yang harus kita capai, yaitu satu dimensi hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sholat itu, dengan korban itu bagian dari syukur kita kepada Allah yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dimensi hablum minallahnya. Tetapi jangan lupa bahwa Islam itu mengajarkan tidak cukup orang itu hablum minallah, tapi juga harus hablum minannas. Hubungan kita dengan manusia. Lah apa hubungannya? Dengan korban kita itu kan menyisihkan sebagian rezeki kita. Nah, kita korbankan binatang ternak baik kambing ataupun sapi yang biasa di sini, kemudian itu nanti kan ada kita bagi-bagikan. Itu bentuk berbagi, bentuk kepedulian kita kepada orang lain, kepada sesama. Hakikat dari korban itu sebenarnya kan Allah tidak membutuhkan daging atau darahnya korban. Kalau dalam Quran surat Al-Hajj itu kan disebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum. Dan Allah itu yang sampai kepada keridhaan Allah itu bukan
luhumuha bukan daging-daging kurban, wala dimauha juga bukan darah kurban, tapi yang akan sampai kepada keridhaan Allah adalah ketakwaan kamu. Jadi esensinya sebenarnya bagaimana dengan ibadah itu nanti akan membangkitkan dan istilahnya menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu makna kurban. Nah, Mas Alvin dan Mbak Titi. Ya, jadi saya menjadi gini Pak, ketika masa pandemi ini kan Ya. kita sangat terpuruk sekali di bagian ekonomi. Oke. Ketika dikaitkan dengan perayaan Idul Adha ini, Ya. apakah ada kelenturan hukum harus bagaimana ketika kita di masyarakat itu ekonominya susah? Oke. Kalau yang dalam hadis Nabi itu disebutkan begini Mas Alvin dan Mbak Titi, bahwa ketika pada waktunya engkau itu mempunyai kelebihan rezeki, oke, engkau sebenarnya mampu berkorban, falam yudhahi, tetapi engkau tidak berkorban, maka Nabi mengatakan fala taqrabanna musallana, janganlah engkau mendekati tempat sholat kami. Itu artinya kan memang ini terkait dengan kemampuan seseorang, sebenarnya dia mampu atau tidak untuk berkorban. Kalau memang kondisi lagi sulit begini, untuk untuk ekonomi sehari-hari saja sulit, ya ada keringanan sebenarnya. Nah, cuman memang begini Mas Alvin, kadang kita itu juga perlu menyemangati diri kita. Ini usume Mbak Titi lagi gowes ya. Iya, benar Nggih, sekali. bener. Iya. Nah, gowes kuwi yen tuku pit regane larang, go kuat. Tapi buat Bareng korban? Nah, Nah itu penting, artinya sebenarnya bukan berarti ya, tapi semangat untuk berkorban itu sebenarnya harus kita pupuk terus agar nanti ya kita menyisihkan lah, karena jangka waktu korban itu kan dari korban satu ke korban yang lain kan 1 tahun. Sebenarnya ini bisa kita manage. Saya sendiri nabung Mbak, oh gitu, Pak. nabung. Iya. Jadi nanti kalau kemudian mengeluarkan 3 juta begitu kan ya wah enggak gimana, tapi kan sebenarnya kalau kita bisa manajemen dengan baik, ada jangka waktu kurang lebih 1 tahun, itu kan bisa sebenarnya kita capai. Tetapi kalau sudah dihitung-hitung kok ternyata juga pada waktunya tidak mampu, ya sudah itu, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali atas kemampuannya. Ya. Terus kan ini apalagi di tengah pandemi, tentu Kementerian sudah mengeluarkan surat edaran nomor 18 mengenai Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Nah, itu boleh dijelaskan Pak dari Kementerian Agama Klaten, mungkin juga sobat bersinar yang ada di rumah juga belum tahu, bisa dijelaskan gitu Pak. Oke, sobat bersinar, perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha masa pandemi. Kalau dulu di Idul Fitri kita ada SE nomor 6, SE Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 tentang peribadahan Ramadan dan pelaksanaan Idul Fitri. Di situ memang dituangkan dalam SE itu disampaikan bahwa dianjurkan atau diharapkan untuk umat Islam itu menyelenggarakan sholat Idul Fitri di rumah, gitu ya. Dan itu dikuatkan oleh, kalau di Jawa Tengah ada tausiah dari MUI Jawa Tengah yang memang dihimbau untuk masyarakat itu melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, karena memang situasi pandemi saat itu memang belum terkendali, dan awal-awal dulu kan memang KLB di Klaten itu akhirnya kan kemudian kita juga di daerah Klaten kan dihimbau juga untuk sholat Idul Fitri di rumah. Nah, kemudian ada arahan dari Presiden terkait dengan new normal Mbak Titi. Tatanan kebiasaan baru. Kemudian Menteri Agama juga mengeluarkan SE nomor 15 kalau tidak salah, itu terkait dengan revitalisasi penggunaan tempat rumah ibadah itu. Jadi rumah ibadah mulai dibuka itu. Nah, menyesuaikan dengan itu kemudian Kementerian Agama melalui surat edarannya nomor 18 tahun 2018 itu pada poinnya adalah memperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan atau di ruangan atau di masjid begitu. Tetapi mestinya harus sesuai dengan protokol kesehatan, itu yang penting. Nah, itu yang penting, dan juga mestinya sudah berkoordinasi dengan gugus tugas masing-masing. Ya,
itu RW, tingkat RT. dari tingkat bawah sesuai dengan tingkatannya, itu yang penting. Karena begini Mbak Titi dan Mas Alvin, saya tuh sebenarnya kan sudah dijadwal ya pas khotbah Idul Fitri Idul Adha besok itu di Juwiring. Tetapi karena masa pandemi, kemudian panitia penyelenggara itu meminta masukan dari Polsek Juwiring, ternyata di sana tidak memperbolehkan, akhirnya kan dibatalkan. Lah, seperti itu yang dimaksud, harus juga berkoordinasi dengan Satgas Covid yang ada sesuai dengan tingkatannya. Jadi secara prinsip sebenarnya diperbolehkan Mas Alvin dan Mbak Titi. Bahkan ini tadi selesai sekitar jam 12, PHBI Kabupaten Klaten juga rapat dengan dinas instansi terkait juga terkait penyelenggaraan sholat Idul Adha khususnya di alun-alun. Itu tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Dan memang panitia atau penyelenggara harus mempersiapkan dengan baik. Bahkan masukan dari dari Kodim tadi, jangan sampai ada petugas yang sembrono gitu. Itu karena memang ini istilahnya, kita harus ekstra hati-hati karena apalagi di Klaten ya. Akhir-akhir ini Mas Alvin dan Mbak Titi udah bertambah ada nambah 20 ya Pak ya. Itu kan kita juga harus ekstra hati-hati terkait dengan ini. Tadi sebelumnya sudah saya sampaikan pada Mas Alvin, jangan sampai terjadi presiden buruk, ada klaster baru dari sholat Idul Adha. Itu nanti kan akan menjadi sebuah isu yang tidak sedap begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya di protokol kesehatannya harus diterapkan. Jadi buat Sobat Bersinar sudah didengarkan ya tadi bagaimana penjelasan mengenai tata cara dengan protokol kesehatan yang baik menurut surat edaran nomor 18 ya Pak ya dari Kementerian Agama. Oke, kan sholat Idul Adha setelah itu pasti Vin? Menyembelih hewan kurban. Hewan kurban. Sapi dan kambing gitu. Nah, bagaimana untuk prosesi penyembelihannya dengan pandemi ini Pak? Oh, sudah ada Kementerian juga Pertanian. Di situ detail ya. sekali disebutkan nanti dari persiapan, dari pemeriksaan hewannya dulu sebelum korban itu, kemudian pemeriksaan petugasnya yang akan menyembelih hewan kurban itu harus memang benar-benar sehat, diukur dulu suhu badannya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian petugasnya itu jangan terlalu banyak yang menyembelih itu. Kemudian nanti pas kita motong-motong daging itu juga harus dipastikan social distancingnya, jaga jaraknya. Kemudian pas pembagian itu diusahakan jangan yang menerima yang datang nanti terjadi kerumunan. Jadi panitia kudu bahasanya harus meluangkan waktu untuk didistribusikan kepada yang berhak. Itu jadi intinya memang harus protokol kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah disinfeksi ya. Jadi penyemprotan disinfektan. Nah, tadi saya selipkan juga ketika mau pelaksanaan sholat Idul Adha itu kan harus tempat-tempatnya itu yang mau digunakan harus disemprot dulu dengan disinfektan. Termasuk ketika nanti terkait dengan korban juga itu alat-alatnya sebisa mungkin harus bawa sendiri-sendiri. Itu petugas-petugas itu. Kalau tidak memungkinkan terpaksa, maka sebelum digunakan orang lain harus disemprot dulu dengan disinfektan. Memang berat ini. Berat sekali Pak. Apalagi kita hidup di kampung juga. Ya. Untuk social justice. Kan ketika kita nggak kelihatan, kita disalahkan juga. Nah, makanya Nabi Musuh besok. Nah, makanya ini kita sosialisasi kita sebenarnya sejak awal dari tanggal 1 itu begitu SE keluar itu kalau tidak salah tanggal 30 Juni itu SE 18 tanggal 1 sudah kita edarkan dan kita berharap dengan sosialisasi yang sudah sejak awal ini Mbak Titi dan Mas Alvin kita kan sebenarnya punya banyak penyuluh Mbak dan Mas kita tuh punya penyuluh fungsional 29 di tingkat kecamatan dan penyuluh non PNS itu ada penyuluh agama Islam non PNS itu ada 210 yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten. Rata-rata di setiap kecamatan itu ada 8 orang. Harapan kami itu sosialisasi SE itu
sudah masuk sampai kepada jamaah gitu ya. Ya. Jadi lewat takmir masjidnya, sehingga untuk antisipasi itu agar nanti memang karena kondisinya seperti ini jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya. Ada klaster baru lagi Ya. dari ibadah sholat Idul Adha dan ibadah korban, sehingga nanti memang ya kita perlu membangun sinergitas lah dari semua unsur, semua pihak agar bersama-sama untuk menjaga ibadah ini. Maksud saya seperti ini. Jadi ibadahnya tetap berjalan dengan khusyuk, dengan lancar, dengan tertib, tetapi juga secara protokol kesehatan tetap dijaga. Itu idealnya Ya. seperti itu. Karena tadi sudah diperiksa juga hewan kurbannya, apakah itu juga sesuai dengan Iya. protokol apakah Iya. ya kan Pak? Iya. Takutnya Iya. juga hal yang tidak diinginkan Nah. seperti ada kasus-kasus atau klaster barunya Iya. nanti terjadi Ya, itu ya. Iya. Titik mau korban juga. Korban hati ya, Korban perasaan. korban perasaan. Bapaknya tahu. Oke Mas, sangat menarik sekali diskusi Iya. ini karena kita mungkin ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat lewat gaya seperti ini jalannya Iya, kita oke. untuk menyampaikan dengan dari surat edaran dari kementerian terus kemudian juga dari Dirjen Peternakan Iya, bahkan Pak. iya. Itu detail, kalau di Dirjen Peternakan Iya. detail sekali dari persiapannya, dari nanti cara penyembelihannya. Kalau di RPH itu harus bagaimana, kalau di RPH tidak cukup nanti harus diurusi orang di luar RPH itu bagaimana, detail sekali. Semoga juga bisa tersosialisasikan Ya. tadi yang lebih Ya, itu. penting kepada Itu. masyarakat yang Ya, ada itu di untuk rumah gitu antisipasi. ya Pak. Ya, itu memang beban berat bagi kita Ya. bersama untuk mensosialisasikan. Nah, ini juga sosialisasi nih Ya. Pak untuk menyampaikan Ya. pesan Ya, ke sobat mudah-mudahan bersinar yang ada sampai. di rumah, Ya, semoga ya. juga sampai. Dan bagaimana nih harapannya dari Kementerian Agama Kabupaten Klaten? Apakah juga sudah melakukan hal apa untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, kalau terkait dengan antisipasi, kita juga itu baru sebatas sosialisasi sampai yang kita harapkan sampai ke tingkat jamaah ya, di masjid masing-masing. Karena memang harus kita sadari bersama bahwa kebiasaan kita gitu ya, apalagi setelah ada kata-kata new normal itu kan tidak semua orang itu paham sebenarnya new normal itu bagaimana. Kan dianggap itu berarti sudah biasa-biasa saja seperti biasanya dulu sebelum ada pandemi. Itu yang perlu kita terus kita gaungkan, harus kita kawal sampai ke tingkat-tingkat bawah agar nanti memang sosialisasi dari SI nomor 18 ini memang benar-benar nanti bisa diterapkan di takmir masjid lah. Jadi saya minta tolong kepada para takmir masjid dan juga para jamaahnya untuk saling mengerti dan bersama-sama untuk menjaga kebaikan kita bersama. Jadi saya sampaikan di awal, jadi ibadahnya tetap berjalan dengan khidmat, dengan khusyuk, dengan lancar, tetapi kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang penting sebenarnya. Cukup banyak ya ini ilmu dan juga informasi yang disampaikan menjelang Idul Adha Yang atau seperti ini jadi butuh tentang ilmu agama. Iya. Mungkin Wah. iya, bapaknya ini juga bisa kalau misalnya sobat bersinar untuk belajar mengaji ya Pak, Iya, lewat iya. daring ya. Langsung Bisa ke dengan sumbernya Pak Kemenang. Suparta ini juga Kementerian bisa Agama beliaunya. Nanti dikasih di bawah sini Pak. Alamatnya Iya, Iya, ya. nanti dikasih di bawah sini. Nanti off air saja saya sampaikan kepada Pak Iya, Alvin nanti dan on Mbak. airnya di bawah sini Pak. Di bawah kita nih nanti ada. Nah, oke. Ya, terima kasih Bapak Suparta sudah hadir pada acara Kuping Panas ini. Terima kasih sekali mewakili Kementerian Agama Kabupaten Klaten untuk menyampaikan mengenai Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban menjelang Idul Adha di tahun ini. Di tengah Sama-sama Mbak Titi. Ya, Mas terima kasih Alvin. juga atas ilmu-ilmunya Pak. Ya, Dan sama-sama. semoga saja Bapak bisa menjadi penulis. Penulis buku nikah. Menulis buku nikah. Dia ngebet nikah Pak, makanya Belum Pak. jurusnya Belum, alhamdulillah. Ini ada masalah Jawa, jadi tidak bisa bersatu karena hal itu Pak. Wow. beda keyakinan Pak. Beda keyakinan. Saya yakin sana tidak. Saya kira gitu, sama-sama naksirnya itu. Mas Alvin naksir, tapi saya naksir yang lain. Ya itu juga menjadi Juga iya masalah. Pak. Nggak apa-apa, insya Allah. Saya doakan mudah-mudahan Mas Alvin segera didekatkan jodohnya. Ya, Kalau amin. tadinya jauh gitu. Ini nggak usah Pak kalau ini. Saya juga nggak didoain Pak. Oh, Saya belum didoain juga. belum juga. Ah. Terima kasih Sobat Bersinar yang sudah menyaksikan Kuping Panas
pada hari ini. Saya Titi Rohman, Bapak Suparta, dan Alvin terima Maulana. kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini ya Sobat Bersinar, karena kita akan memberikan selalu informasi dan info-info penting di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. panas. Bye-bye. See you next time.